Halo, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Kali ini dalam episode podcast bersama Riansyah yang menceritakan kiriman email dari para subscriber saya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber yang sudah mengirimkan emailnya kepada saya dan kita review dan kita share melalui podcast ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan salah satu kiriman dari teman subscriber saya dan kita mulai ya. Mas Rian, maaf sebelumnya jika tulisan saya berantakan karena saya tidak bisa menulis. Saya hanya menceritakan apa adanya, tanpa ada rekayasa, tanpa ditambah dan dikurangkan. Hanya saja saya mengganti atau menyamarkan nama dan instansi. Saya bercerita, bukan maksud saya membuka aib sendiri atau orang lain. Tujuan saya, kisah saya ini bisa diambil pelajarannya oleh para pendengar Mas Rian. Kejadian itu terjadi ketika saya duduk di kelas 11 SMK. Saya tidak pernah membayangkan kejadian itu akan menimpa saya. Oh ya Mas Rian, sebut saja saya Risma. Sekarang saya berusia 24 tahun. Saya termasuk anak yang pendiam, tidak suka bergaul dengan orang lain. Bisa dibilang saya ini anak cupu. Saya nggak pernah bolos sekolah. Saya juga nggak pernah dihukum, apalagi dipanggil ke ruang BP. Intinya, saya nggak pernah berbuat pelanggaran di sekolah. Teman sebangku saya, Rosi, dia nggak seperti saya. Dia itu sering sekali bikin onar dan dia sering sekali bermain sama anak laki-laki. Rosi kalau berbicara dengan saya selalu sopan dan gak pernah bicara kasar. Tapi kalau dengan yang lain, dia sering berbicara kasar. Rosi punya geng tapi beda kelas. Mereka adalah Rika, Nur, Christine, dan Julie. Mereka sering datang kesiangan dan sering dipanggil ke ruang BP. Rosi berbeda tidak seperti teman lainnya. Temannya yang lain itu ketus dan suka seenaknya kalau bicara. Kalau bertemu dengan saya, pasti mereka suka menghina saya. Saya sempat tanya sama Rosi, kenapa teman-temannya suka menghina saya? Rosi bilang mereka hanya bercanda. Tapi menurut saya itu bukan bercanda, itu menghina. Suatu hari Rosi bertanya kepada saya apakah saya punya pacar atau enggak. Saya bicara apa adanya sama Rosi bahwa saya itu nggak pernah punya pacar. Dia bilang ada seseorang yang suka sama saya namanya Fabian. Saya tahu dia karena dia dulu kakak kelas saya waktu saya kelas 10. Dia itu terkenal playboy, tapi masih aja ada perempuan yang cinta sama dia. Padahal semua tahu kalau dia itu playboy. Rosi terus bilang hampir setiap hari Fabian katanya benar-benar cinta sama saya. Tapi saya terus bilang bahwa saya tidak suka sama Fabian dan saya tidak mau pacaran dulu. Rosi terus saja membujuk saya dan dia bilang Fabian sekarang sudah berubah. Dia sekarang kuliah, tapi saya nggak peduli apakah dia kuliah atau enggak. Lagian saya memang nggak ada rasa sama Fabian. Beberapa hari sebelum Ramadan, seperti biasa, kita selalu mengadakan acara makan bareng ya. Waktu itu hampir teman-teman satu kelas saya ikutan. Tapi ada beberapa yang tidak ikut karena rumah mereka jauh. Asalnya saya tidak diizinkan pergi sama orang tua saya, tapi saya membujuk mereka
hingga mereka mengizinkan saya dengan berat hati. Kami mengadakan acara makan barengnya di rumah Reza. Kebetulan orang tua Reza mengizinkan dan mereka jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. Reza masih satu kelas dengan saya. Saya kira acaranya hanya sekelas saya saja, tapi Rosi malah mengajak teman-temannya sekaligus pacar mereka masing-masing. Jujur ya, saya ini risih. Saya nggak suka, saya jadi merasa nggak nyaman. Saya kaget juga, ternyata Febian datang. Reza nanya sama Rosi kenapa orang-orang yang bukan sekelas diundang juga. Rosi dengan santai bilang suka-suka dia aja. Febian datang dan dia terus berusaha ngajak ngobrol saya. Tapi saya tak pernah jauh dari teman-teman saya yang lain. Febian terus saja, dia sok baik, sok lembut. Begitulah sifat laki-laki playboy. Saking berusahanya dia mendekati saya sampai saya nggak sadar, saya menjadi semakin akrab sama dia. Terus terang aja, memang Febian itu ganteng, berkarisma dan gagah. Jujur saja, saya juga suka melihat dia. Tapi saya tahu dia itu playboy, sehingga rasa suka saya tidak semakin menggebu. Selesai makan, kami bersih-bersih dan bersantai sambil bercanda. Febian dari tadi duduk terus di samping saya. Reza diminta teman-teman yang lain untuk memutar film. Akhirnya kami nonton film Harry Potter kedua waktu itu. Ya, karena Reza punyanya hanya film itu, jadi kita tonton aja film itu. Jam 4 sore saya pamitan pulang. Febian menawarkan diri untuk mengantar saya. Saya menolak, saya berusaha menolak. Tapi dia terus mengunjuk saya. Akhirnya saya nerima juga tawaran Febian. Sebelum naik, Febian memberi saya minuman dingin. Saya terima aja dan saya nggak curiga apa-apa sama dia. Saya minum minuman itu. Nggak lama kemudian saya merasakan hal yang aneh. Badan saya tiba-tiba panas dan saya merasa ada yang aneh dalam tubuh saya. Febian mulai bicara yang jorok-jorok. Saya jadi nggak terkendali. Saya curiga apa sih yang dimasukkan sama Febian ke dalam minuman itu. Saya dibawa ke salah satu rumah yang saya tidak tahu sebelumnya. Saya mencoba untuk menolak, tapi entah kenapa saya begitu pasrah. Bang Rian, jika saja saya nurut sama orang tua, mungkin kejadian itu tidak pernah terjadi. Saya melakukan dosa besar yang dilarang agama dan dibenci Tuhan. Saya pulang ke rumah dengan kepala pusing. Malam harinya saya baru sadar sepenuhnya. Saya takut, saya menyesal dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa kotor, saya merasa jijik dan saya merasa saya sudah tidak punya masa depan. Saya mau berbicara kepada orang tua tapi takut. Akhirnya saya berusaha menutupinya. Saya menjadi benci kepada Rosi. Dia sepertinya tahu rencana busuk Febian. Sejak kejadian itu Rosi nggak pernah bawel lagi soal Febian. Dia cuek aja seolah dia tidak tahu apa-apa. Si Febian kirim pesan kepada saya. Dia bilang terima kasih telah memberikan keperawanannya kepada dia. Sungguh kurang ajar si Febi. Saya jijik. 1 bulan kemudian Rosi dikeluarkan dari sekolah karena dia hamil. Saya menjadi takut, semakin takut. Saya takut kejadian sama akan datang kepada saya. Hari demi hari saya takut dan takut. Selama 6 bulan saya terus ketakutan. Tapi alhamdulillah apa yang saya takutkan tidak terjadi. Saya bersyukur dan saya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sejak kejadian itu saya menjadi lebih berhati-hati dan saya memilih untuk membatasi diri berteman dengan laki-laki. Apa yang dilarang Allah itu kebaikannya untuk kita juga. Kita yang tanam, pasti kita juga yang akan menuai. Mas Rian, saya menikah tahun lalu. Saya merasa bersalah terus dengan suami saya. Karena saya tidak terus terang kepada suami apa yang telah terjadi kepada saya di masa lalu. Tapi saya melihat suami saya tidak pernah ada keluhan apa-apa. Dia malah makin manja, sayang dan perhatian kepada saya. Setelah saya melahirkan, suami semakin sayang kepada saya. Oh iya,
Saya tidak tahu keberadaan Rosi sampai sekarang, tapi saya tahu Febian itu meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Kita harus mendengarkan apa kata orang tua, harus nurut sama orang tua. Terkadang kita merasa kesal dengan larangan orang tua, tapi kita harus tahu itu yang terbaik buat kita. Dalam berteman, kita harus pilih-pilih, bukan dari harta, tapi dari akhlak. Mas Rian, saya sekarang masih takut. Saya takut kalau suami saya tahu, apakah saya harus terus terang, atau suami saya sudah tahu, atau belum tenang. Saya belum tenang sampai sekarang. Mas Rian punya nasihat buat saya dan tambahan pesan buat anak-anak gadis di luar sana. Terima kasih sebelumnya Mas Rian. Oke, nasihat buat nasihat buat tadi siapa namanya di atas ya? Nasihat buat Risma ya. Nasihat buat Risma, saya pikir suaminya sudah tahu lah ya dengan apa yang terjadi, tapi mungkin dia tidak tipe orang yang tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu. Ya mungkin suami Risma tipe orang yang penting sekarang Risma dengan dia, jalani hidup dengan dia. Yang terjadi, biarlah terjadi. Tapi kan gak semua laki seperti itu ya. Ada juga laki-laki yang egois yang gak mau terima kondisi seperti ini. Tapi bersyukur Risma, suaminya memang tipe orang yang bukan yang mau suka, seperti saya bilang, bukan orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu. Dan itu disyukuri. Tetap bersyukur kepada Allah, tetap berdoa. Ya, kemudian pesan buat anak-anak gadis di luar sana dengan zaman sekarang yang serba canggih, informasi mudah didapat dan lebih kepada materialistis ya. Saya pikir benar apa yang Risma katakan di depan tadi, bahwa kalau kita berteman sama orang atau suka kepada seseorang, lihat akhlaknya, bukan yang di belakangnya punya mobil, punya harta siapa, padahal itu juga bisa jadi harta orang tua yang dibangga-banggakan ya. Dan tetaplah jaga diri ya, bentengi diri dengan iman, jangan silau dengan harta, karena hidup hanya sesaat, hidup hanya sementara. Perbuat baik, jaga tingkah laku, sekali lagi jaga akhlakmu, karena kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Dunia hanya persinggahan sementara. Oke, itu saja pesan saya buat Risma dan pesan buat teman-teman yang masih gadis di luar sana ya, karena ngeri sekali kalau dilihat ya di luar sana. Oke, ini kita juga masih dalam periode menjalani physical distancing. Jadi pesan saya, tetap di rumah saja, jangan lupa sering-sering cuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun apa saja. Kalaupun terpaksa keluar rumah, jangan lupa mengenakan masker, jaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Jaga diri kita juga berarti menjaga diri orang lain. Oke, sekian podcast dari saya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah supaya bertambah maju dan bisa sharing lagi kepada teman-teman semua. Juga berikan komen dan like. Oke, sampai jumpa dengan Riansyah di episode podcast yang lain dan ditunggu emailnya. Salam.